Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi di channel kita ini. Apa kabarnya kalian semua? Senang ya saudara? Senang rasanya bisa berjumpa lagi di channel ini di gereja YouTube. Kiranya kebaikan Tuhan dan damai sukacita Tuhan Yesus selalu bersama dengan saudara dimanapun berada. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan tentunya juga diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan malah bahaya. Di kesempatan ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat berita ataupun video yang menurut saya ini pantas untuk dibagikan. Jadi buat teman-teman, saudara-saudara yang lagi nyantai, sediakan kopi dan teh, kalau enggak cari gorengan ya, untuk menonton video ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan video berikut ini. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu dunia medsos heboh dengan berita-berita berkenaan dengan masuk Islamnya saudara Deddy Corbuzier. Tapi beberapa waktu yang lebih singkat dari itu juga muncul banyak berita dengan masuk Kristennya seorang yang bernama Salma Vina. Saya sebenarnya tidak terlalu mengikuti berita-berita seperti itu, hanya saja ada banyak orang yang memberi pesan pada saya, baik WA, SMS, inbox di Facebook, meminta tanggapan saya soal berpindahnya Salma Vina atau masuknya Salma Vina menjadi Kristen. Orang mengirimkan kepada saya berbagai link dan saya coba melihat, membaca-baca, dan mereka meminta saya bagaimana tanggapan saya terhadap peristiwa atau kasus pindahnya Salma Vina menjadi Kristen itu. Lalu saya baca-baca, saya membaca berita pindahnya dia atau masuk gerejanya dia. Saya juga baca berita soal bapaknya yang marah dan lalu mengancam mempolisikan orang yang telah mengkristenkan anaknya. Nah, beberapa orang bahkan meminta saya untuk kalau bisa memberikan tanggapan bagaimana pandangan saya tentang itu, karena beberapa waktu yang lalu saya juga memberikan pendapat saya terkait dengan masuk Islamnya saudara Deddy Corbuzier. Nah, karena itu maka pada kesempatan ini saya ingin memberikan tanggapan saya, dan saya dalam tanggapan ini saya sebenarnya ingin memberi pesan saja. Pesan saya yang pertama adalah saya mau tujukan kepada Salma Vina itu sendiri, dan pesan yang kedua itu ditujukan kepada ayahnya yang mau mempolisikan orang yang telah mengkristenkan anaknya. Nah, pertama, pesan saya untuk Salma Vina adalah seperti yang sudah saya sampaikan di dalam 2 video saya kepada Deddy Corbuzier, bahwa ada orang-orang yang berpindah agama, dari agama apa saja, dari Kristen masuk Islam, Islam masuk Kristen, atau ke agama-agama apa saja. Ada orang-orang yang berpindah agama karena alasan-alasan yang remeh. Ada orang yang pindah agama karena alasan ekonomi atau supaya kaya. Ada orang yang pindah agama karena cinta, karena ikut pacarnya yang agama lain, atau supaya bisa menikah dengan pacarnya itu. Ada orang yang pindah agama karena kecewa dengan agama lamanya, atau kecewa dengan perilaku orang-orang yang seagama dengan dia. Ada orang yang pindah agama karena alasan-alasan yang pokoknya alasan remeh. Dan saya mengatakan bahwa itu adalah alasan yang seharusnya tidak menjadi alasan orang menukarkan agamanya, karena jelas agama adalah sesuatu yang jauh lebih penting daripada semua hal yang fana itu. Nah, tapi bagi saya alasan seorang pindah agama yang seharusnya ada, atau seharusnya adalah alasan yang paling fundament, adalah dia menemukan kebenaran di dalam agama yang dia tuju, sekaligus juga adalah kesalahan di dalam agama yang mau dia tinggalkan. Nah, sama seperti pesan saya kepada saudara Deddy Corbuzier, bahwa saya berharap saudara Deddy Corbuzier masuk Islam karena alasan yang demikian.
dan bukan alasan yang remeh-remeh tadi. Maka hal yang sama juga mau saya katakan kepada saudara Salma. Saya berharap bahwa saudara Salma tidak menjadi Kristen karena alasan-alasan yang remeh-remeh tadi. Kalau saudara Salma menjadi Kristen, maka itu harus mempunyai suatu alasan yang jauh lebih fundament daripada alasan-alasan yang remeh itu. Dan bagi seorang Kristen, yang paling fundament itu adalah iman dia kepada Yesus Kristus. Apakah seorang yang menjadi Kristen, dia sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat dan juga adalah Tuhan atau tidak? Tanpa itu maka seorang menjadi Kristen itu tidak ada manfaatnya. Seorang menjadi Kristen karena macam-macam alasan ekonomi, alasan politik, alasan keamanan, apapun, ya alasan cinta dan lain sebagainya, tanpa sungguh-sungguh dia percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan secara pribadi, itu tidak ada manfaat. Ingat bahwa salah satu poin penting di dalam iman Kristen itu adalah keselamatan. Manusia, semua manusia adalah orang berdosa. Saya orang berdosa, saudara Salma juga adalah orang berdosa. Bapaknya juga adalah orang berdosa. Dan karena kita orang berdosa berhadapan dengan Allah yang maha adil, maka Allah yang adil itu tidak mungkin tidak menghukum orang berdosa. Maka semua kita pada dasarnya berada di bawah keadilan Allah atau harus dimurkai oleh Allah. Dan kita yang harusnya dimurkai oleh Allah itu, kita tidak mempunyai satu cara apapun untuk menyelamatkan diri kita dari murka Allah. Manusia tidak bisa diselamatkan melalui perbuatan baik. Bahkan manusia tidak bisa diselamatkan dari berhenti berdosa. Karena dosa di dalam Alkitab itu dilihat sebagai hutang di hadapan Allah. Kalau kita berdosa, kita berhutang di hadapan Allah. Dan hutang tidak pernah bisa diselesaikan dengan berhenti hutang. Orang berhutang harus berhenti hutang. Tetapi sebelum berhenti hutang, hutangnya dulu, hutang lamanya itu harus dibayar. Demikianlah dosa itu adalah hutang di hadapan Allah. Dosa tidak bisa diselesaikan hanya berhenti berdosa. Mesti ada pembayaran untuk dosa itu. Dan kita manusia tidak bisa membayar. Kalau kita harus membayarnya, kita harus membayar dengan nyawa kita sendiri, yaitu kematian, baik kematian di dunia ini maupun juga kematian kekal di dalam neraka. Karena itulah maka Allah yang adil itu seharusnya menghukum kita semua. Tapi kita bersyukur bahwa Allah bukan hanya Allah yang adil, tapi Allah yang mengasihi. Di satu sisi ada keadilannya yang menuntut hukuman bagi orang berdosa. Tapi di sisi lain ada kasihnya yang mau supaya kita orang berdosa tidak kena hukumannya. Nah, karena itu maka solusi yang diberikan adalah dengan memberikan seorang pengganti. Pengganti itulah yang menanggung hukuman itu, hukuman manusia berdosa, sehingga manusia berdosa itu lalu diselamatkan. Nah, jikalau Allah menimpakan hukuman orang berdosa kepada pihak lain, maka Allah juga menjadi tidak adil. Itulah sebabnya ia menimpakan hukuman yang dia tentukan sendiri kepada dirinya sendiri. Dan karena itulah maka dia menjelma menjadi manusia yang kita kenal sebagai Yesus Kristus, supaya dia layak menjadi seorang juru selamat. Nah, Yesus yang adalah Allah itu menjelma menjadi manusia, lalu akhirnya dia menanggung hukuman bagi manusia berdosa, dan hukumannya adalah hukuman mati. Karena Roma 6 ayat 23 bilang upah dosa ialah maut. Kejadian 2 ayat 17 juga manusia pertama yang berdosa diancam dengan hukuman mati. Maka Yesus itulah yang akhirnya mati di atas kayu salib menanggung hukuman orang berdosa. Nah, setelah itu di atas kayu salib dia mengucapkan kalimat sudah selesai. Sudah selesai artinya bahwa seluruh hutang dosa kita sudah selesai dia bayar. Maka untuk diselamatkan kita tidak perlu berbuat baik. Kita tidak perlu berusaha dengan kekuatan kita sendiri, tapi yang dituntut dari kita itu adalah beriman. Maka orang yang beriman kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Ya, beriman seperti apa? Yang pertama seperti saya katakan tadi, beriman atau percaya bahwa dia adalah juru selamat kita. Dan yang kedua adalah percaya bahwa dia adalah Tuhan sendiri. Dan kalau kita percaya seperti itu, maka kita diselamatkan. Itu hal yang paling mendasar di dalam iman Kristen. Itu adalah inti dari pemberitaan Injil. Nah, karena itu maka seorang baru benar-benar diselamatkan, bukan karena dia ber-KTP Kristen atau menjadi agama Kristen atau dibaptis saja, tapi dia baru sungguh-sungguh diselamatkan kalau dia menyambut Yesus Kristus sebagai juru selamatnya dan Tuhannya secara pribadi.
Itu baru diselamatkan. Karena itu saudara, kalau saudara Salma pindah agama, masuk Kristen, bukan karena alasan seperti itu atau tidak mempunyai pengertian semacam itu, maka itu tidak ada jaminan apa-apa untuk diselamatkan. Dan saya pun tidak bersuka cita karena itu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak bersuka cita karena itu. Tapi kalau saudara Salma menjadi Kristen yang sebelumnya didahului oleh sebuah pengakuan dan penerimaan Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan secara pribadi, maka iman seperti itu menyelamatkan saudara Salma. Dan kalau itu yang terjadi, saya bersuka cita. Bukan cuma saya, tapi Alkitab berkata bahwa malaikat di sorga pun bersuka cita karena satu orang berdosa yang bertobat. Karena itu maka sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Yesus Kristus, saya mau memberi pesan kepada saudara Salma supaya pastikan bahwa kamu menjadi Kristen itu dengan sebuah alasan yang benar, sebuah alasan yang paling penting di dalam iman Kristen. Kecuali itu, kamu tidak bisa diselamatkan. Tapi kalau seperti itu, maka kamu diselamatkan dan memperoleh keselamatan itu di dalam Kristus Yesus. Nah, itu hal pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara. Hal kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara Salma adalah bahwa ingat, menjadi seorang Kristen itu ada resikonya. Menjadi seorang Kristen sungguh-sungguh itu adalah resikonya. Apalagi saudara berasal dari agama lain. Tuhan Yesus sendiri itu mengalami penderitaan di dunia. Dan dia berkata bahwa seorang murid tidak lebih dari gurunya. Maksudnya kalau gurunya sendiri menderita, masakan muridnya itu tidak mengalami penderitaan. Sejarah maupun juga kitab suci menunjukkan bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus itu tidak luput dari berbagai macam penderitaan, aniaya, bahkan ada yang dibunuh karena iman kepada Kristus Yesus. Di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat 13 dikatakan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi bisa terlihat bahwa dengan mengambil keputusan menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh, dengan mengakui Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan, bisa jadi saudara akan mengalami kebencian dari banyak orang. Bisa jadi orang-orang yang sebelumnya sangat mengasihi Salma, justru sekarang berbalik dan menjadi benci kepada Salma. Ya, Paulus di dalam surat 2 Timotius 3 ayat 12 mengatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Itu bukan berarti bahwa kita pasti dianiaya, tapi tetap ada kemungkinan seperti itu, bahwa resiko menjadi seorang yang mau beribadah kepada Yesus Kristus, taruhannya memang nyawa. Jadi ingat bahwa menjadi seorang Kristen itu bukan berarti tanpa persoalan. Ya, seperti Markus 13 ayat 13 tadi bilang, kamu akan dibenci semua orang. Bahkan bisa jadi orang-orang yang membenci kita itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita, yakni keluarga kita sendiri. Itu bisa terjadi pada Salma. Ya, Tuhan Yesus pernah dalam pengutusan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil, Tuhan Yesus mengatakan kalimat seperti ini yang tercatat dalam Matius pasal 10 ayat 34 sampai 39. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kita tahu Yesus itu Raja Damai. Misi Yesus itu adalah misi damai. Dia mendamaikan manusia dengan Allah, dia mendamaikan manusia dengan sesamanya, dan dia memberikan damai di dalam hati manusia. Tapi dalam ayat ini dikatakan bahwa jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai. Ayat ini harus diartikan dalam konteks pemberitaan Injil, konteks Matius pasal 10. Yesus mengutus murid-muridnya memberitakan Injil. Nah, di dalam pemberitaan Injil itu, kita bisa melihat bahwa respon orang terhadap Injil Yesus Kristus itu berbeda-beda. Misalnya ada satu keluarga, mereka bukan Kristen. Mereka sama sekali tidak percaya Yesus. Tapi lalu saya datang memberitakan Yesus kepada salah seorang anggota keluarga. Anggota keluarga itu lalu menjadi percaya Yesus, menerima Yesus. Maka keluarganya yang lain menjadi marah. Sebelumnya mereka damai-damai saja, aman-aman saja, saling mengasihi, saling menyayangi. Tapi begitu salah seorang anggota keluarganya menerima Yesus, percaya pada Yesus, maka orang yang lain itu menjadi marah. Ayah, ibunya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, atau suaminya atau istrinya bisa berbalik membenci dia. Itulah sebabnya Yesus bilang bahwa
Sebab aku datang memisahkan orang dari ayahnya. Kenapa? Karena dia bisa percaya Yesus, ayahnya tidak percaya. Anak perempuan dari ibunya, karena anak perempuan percaya Yesus, ibunya tidak. Menantu perempuan dari ibu mertuanya, karena menantunya terima Yesus, lalu mertuanya tidak. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kenapa? Karena Yesus diberitakan di tengah-tengah anggota keluarga itu. Nah, karena itu maka kita atau saudara Salma bisa saja dibenci oleh orang-orang dekat. Tetapi Tuhan Yesus memberikan nasihat di dalam ayat 37 sampai ayat 39. Barang siapa mengasihi bapaknya atau ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Memikul salib itu artinya menderita. Barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa memang ada resiko dari seseorang mengikut Yesus. Tapi Yesus menyuruh kita memang harus memilih dia di atas segalanya, lebih daripada keluarga kita sendiri. Tapi sekalipun ada banyak ancaman, sekalipun ada banyak resiko atau penderitaan yang bisa menyusul sebuah keputusan untuk percaya kepada Yesus, ingat juga bahwa Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan menyuruh untuk orang-orang percaya tidak boleh takut. Di dalam Matius 10 ayat 28 sampai ayat yang ke-31, Tuhan Yesus bilang begini, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Lalu di ayat 29-nya Tuhan Yesus berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Punya duit 1 beli burung pipit dapat 2. Burung pipit sangat murahan. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Berarti burung pipit itu tidak mungkin jatuh, tidak mungkin mati di luar kehendak Bapa. Lalu selanjutnya dikatakan, kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Betapa Tuhan memperhatikan berapa rambut kita, jumlah rambut kita, termasuk rambutmu Salma. Tuhan Yesus menghitung semuanya. Ya, dan ayat 31, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Artinya adalah kalau burung pipit saja yang murahan, kalau Tuhan tidak berkenan dia jatuh, tidak akan jatuh. Apalagi kita, ya, apalagi orang percaya, maka resiko bisa ada. Tapi Tuhan menyuruh kita jangan takut. Karena itu maka saya berharap bahwa saudara Salma, kamu punya alasan yang benar untuk menjadi seorang Kristen. Dan kalau itu yang terjadi, resiko bisa datang menghantam hidupmu. Tetapi jangan takut. Kamu ada pada jalan yang benar. Kamu telah memilih dengan benar. Dan Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan padamu. Nah, itu nasihat saya. Kamu harus cari gereja yang benar dan bertumbuh di sana. Menjadi seorang Kristen yang bertumbuh di dalam iman. Yang kedua, saya ingin memberikan pesan. Pesan saya yang kedua ini untuk ayahnya Salma Vina, saudara Sunan Kalijaga, yang menurut berita yang saya baca menjadi marah dan mau melaporkan orang yang mengkristenkan anaknya. Saya tidak tahu apakah sudah melaporkan atau baru rencana, ya. Tetapi apapun yang akan terjadi, saya hanya ingin memberi pesan bahwa memang seorang Kristen itu disuruh memberitakan Injil. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga itu memberi pesan supaya para muridnya, orang-orang percaya, memberitakan Injil tentang dirinya kepada dunia ini. Karena itu orang Kristen memang adalah orang yang harus memberitakan Injil. Tetapi orang Kristen atau si pemberitanya sendiri tidak pernah dipandang oleh kitab suci sebagai akibat langsung dari seorang menjadi percaya kepada Yesus. Dengan kata lain, kalau seorang menjadi percaya kepada Yesus atau menjadi Kristen karena pemberitaan seseorang, sebenarnya orang yang memberitakan itu hanya sebagai alat, tapi penyebab dari percayanya orang itu bukan pada diri si pemberita. Kalau saya memberitakan Injil kepada si A, dan si A lalu menjadi percaya kepada Yesus,
Saya hanya perantara, bukan saya penyebab si A menjadi Kristen atau si A menjadi percaya pada Yesus. Demikian juga saya tidak tahu siapa yang bicara Injil kepada saudara Salma. Kalau memang dia punya alasan yang benar, dia pasti dengar Injil. Siapapun yang memberitakan Injil pada dia, itu hanya alat, tapi bukan orang itu sebagai penyebab Salma menjadi Kristen atau menjadi percaya Yesus. Kalau mengaca kepada kitab suci Kristen, maka sebenarnya siapa penyebab orang menjadi percaya kepada Yesus? Nah, Pak Sunan Kalijaga, saya hanya mau menyampaikan apa yang kami percaya. Di dalam konsep Allahnya kekristenan, kami percaya yang namanya Allah Tritunggal. Allah itu Esa, tapi Esa di dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, pribadi pertama adalah Bapa, pribadi kedua itu adalah Yesus Kristus, dan pribadi ketiga itu adalah Roh Kudus, tapi ketiganya mempunyai hakikat yang sama dan satu, yakni Allah. Sehingga kami percaya Tritunggal. Tri menunjuk pada pribadinya, sedangkan tunggal itu menunjuk pada hakikatnya. Nah, di dalam kasus seseorang menjadi percaya kepada Yesus, sebenarnya siapa yang menyebabkan? Yang pertama adalah yang menyebabkan seorang menjadi percaya kepada Yesus itu adalah Allah Bapa. Nah, kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 15 sampai 17 dikatakan, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi jelas bahwa Simon Petrus bisa kenal siapa Yesus sesungguhnya. Menurut Yesus, bukan manusia yang menyatakan itu kepadanya, melainkan Bapa yang di sorga yang menyatakan itu. Berarti orang menjadi percaya dan kenal siapa Yesus, itu adalah pekerjaan Allah Bapa. Juga Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 6 ayat 44-45, dia mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Tidak ada orang bisa percaya Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Itu berarti bahwa Bapa lah yang menarik orang kepada Yesus. Maka kalau anak Anda menjadi percaya pada Yesus, sebenarnya Allah Bapa lah yang menarik dia. Kalau tadi Petrus menjadi mengenal Yesus karena pekerjaan Bapa, maka Salma menjadi percaya Yesus, itu juga pekerjaan Bapa. Kalau dia menjadi percaya pada Yesus, Bapa juga yang menarik dia. Lalu di dalam ayat 45-nya ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Datang padaku itu artinya percaya. Tapi mengapa bisa datang kepada Yesus? Karena menerima pengajaran dari Bapa. Berarti Allah Bapa itu adalah penyebab dari Salma menjadi percaya Yesus. Lalu ada pribadi lain juga yang menjadi penyebab percayanya seseorang menjadi seorang Kristen atau percaya kepada Yesus. Penyebabnya itu adalah Yesus sendiri. Di dalam Kisah 16 ayat 14 dikatakan begini, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Dia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tuhan membuka hatinya. Kalau Tuhan tidak buka hati, mau omong bagaimanapun tentang Yesus, orang tidak bisa percaya. Tapi kalau Tuhan buka hati, dia mulai mendengar, memberi perhatian yang akhirnya menuntun kepada kepercayaan. Tuhan di sini dimaksudkan oleh Yesus. Berarti Yesuslah yang membuka hati orang ketika orang mendengar tentang dia. Dalam Matius 11 ayat 27 dikatakan, semua yang telah diserahkan padaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Anak di sini itu menunjuk pada Yesus. Anak itu berkenan menyatakan. Jadi Yesus berkenan menyatakan itu kepada orang-orang tertentu. Lalu dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 dia bilang, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah, itu Yesus, anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Jadi kita bisa lihat bahwa pengertian itu datang dari anak Allah, yaitu Yesus. Supaya kita mengenal yang benar, itu Bapa, dan kita ada di dalam yang benar, itu Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi kalau sampai orang menjadi mengenal siapa Yesus, siapa Bapa, percaya kepada Yesus dan memperoleh hidup yang kekal,
percaya bahwa Yesus adalah Allah, itu pekerjaan dari Yesus sendiri. Kalau Salma bisa percaya Yesus, itu pekerjaan Yesus. Lalu yang ketiga, pihak yang terlibat di dalam berimannya seseorang kepada Yesus, itu adalah Roh Kudus. Dalam Yohanes 15 ayat 26, dibilang, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus ini bersaksi tentang Yesus. Kalau sampai orang percaya kepada Yesus, itu hasil dari kesaksian Roh Kudus. Maka yang membuat Salma menjadi percaya Yesus, itu adalah kesaksian Roh Kudus. Masih tentang Roh Kudus, Yohanes pasal 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. Orang menjadi sadar dia orang berdosa, sampai akhirnya dia butuh juru selamat, Yesus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Lalu ayat yang ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu akan memimpin orang kepada seluruh kebenaran. Karena itu, sekali lagi, kalau Salma menjadi percaya Yesus, maka itu berarti Roh Kudus telah memimpin dia kepada kebenaran. Nah, dari ayat-ayat yang sudah saya bacakan, maka terlihat bahwa dari perspektif iman Kristen, si pemberita Injilnya itu sama sekali bukan penentu atau bukan mempunyai kuasa untuk mengubah pikiran dan hati seseorang dari sebelumnya tidak percaya menjadi percaya kepada Yesus. Jelas bahwa menjadi Kristennya seseorang, saya bicara Kristen sungguh-sungguh ya, kalau orang jadi Kristen karena alasan remeh, dia bukan Kristen sebenarnya, dia bukan orang percaya. Menjadi percayanya seseorang kepada Yesus secara sungguh-sungguh, itu adalah hasil pekerjaan dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, ada Yesus Kristus, dan ada Roh Kudus. Itu menjadi penyebab percaya. Nah, dalam kaitan dengan anak Anda, Salma, kalau Salma betul-betul percaya Yesus, itu pekerjaan Allah Bapa. Itu pekerjaan Yesus Kristus sendiri. Itu pekerjaan Roh Kudus. Anda tak mungkin mencegah. Dapatkah seorang manusia melawan Allah? Dapatkah seorang manusia mencegah Allah? Dapatkah seorang manusia menentang kehendak Allah? Itu mustahil. Nah, kalau Anda mau mempolisikan orang yang mengkristenkan, sebenarnya bukan orangnya yang mengkristenkan. Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kuduslah yang membuat dia percaya. Mestinya Anda harus menuntut Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Laporkan saja mereka ke polisi. Tapi kalau Anda bilang, saya mau menuntut orang yang memberitakan Injil, yang memperkenalkan Yesus kepada anak saya, itu menjadi sesuatu yang tidak fair. Karena apa? Karena kecuali dipaksa menjadi Kristen, kecuali didesak menjadi Kristen. Tapi kalau hanya diceritakan dan keputusan itu lahir dari keputusan pribadi, apanya yang salah dengan pemberitaan? Kalau itu menjadi salah, maka dengan standar yang sama mestinya Gus Mitfa itu juga harus dituntut atau dilaporkan ke polisi karena telah mengislamkan Deddy Corbuzier. Tapi kan tak mungkin kita lakukan hal itu. Saya percaya bahwa Gus Mitfa tidak salah. Dia hanya menceritakan Islamnya seperti apa. Itu tanggung jawab dia. Dan kalau Bung Deddy Corbuzier nanti mengambil keputusan untuk mengikut, itu juga adalah haknya Deddy Corbuzier, yang tidak bisa seorang pun mengancam dia atau melaporkan dia atau menuntut dia. Tidak bisa. Itu adalah ranah pribadi. Lepas dari keputusan itu salah atau benar, itu urusan lain. Tapi itu adalah hak pribadi, di mana sama seperti Deddy Corbuzier tidak salah karena mengambil sebuah keputusan, walaupun keputusan itu sendiri bisa salah. Tapi pengambilan keputusan itu tidak bisa dipersalahkan. Sama seperti Gus Mitfa juga tidak bisa dipersalahkan karena menceritakan Islam kepada Deddy Corbuzier. Maka seharusnya juga siapapun yang menceritakan tentang Yesus kepada Salma tidak bisa dipersalahkan. Karena itu maka menurut saya ini harus dipertimbangkan dengan baik. Dan kalau saudara Sunan Kalijaga
itu adalah seorang yang beragama, tentu saudara percaya ada Allah. Saudara bisa berdoa kepada Allah, dan biarlah Allah sendiri yang memberikan terang dan menuntun anak saudara kepada kebenaran. Entah kebenaran tentu saja menurut Anda kekristenan bukan kebenaran, terserah. Tapi adalah Allah sendiri yang tahu mana kebenaran sesungguhnya. Dan silakan berdoa dan membawa itu kepada Allah. Dan biarlah Allah menunjukkan jalan yang lurus, yang sesungguhnya, baik kepada diri Anda sendiri maupun kepada saudara Salma. Itu pesan saya sekali lagi untuk saudara Salma. Pastikan bahwa Anda menjadi seorang Kristen dengan alasan yang tepat. Ada risiko buat keputusan Anda, tapi Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan pada Anda. Berbahagialah kamu, karena kamu tahu apa yang kamu pilih, dan barang siapa yang Sahabat Gereja YouTube, itulah tadi videonya yang telah disampaikan. Apa pendapat saudara? Bisa tulis di kolom komentar, atau saudara bingung mau jawab apa, tolong responi video ini. Saudara cukup tulis di kolom komentar, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Itu saja tulis di kolom komentar. Itu membuat kami tim Gereja YouTube terus semangat lagi memuliakan nama Tuhan Yesus. Ibarat kata itu adalah infus untuk kami terus mengkumandangkan nama Tuhan Yesus. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua saudara semua atas dukungan yang selama ini yang dilakukan terhadap channel Gereja YouTube. Dukung terus pelayanan kami channel Gereja YouTube dengan apa caranya? Tentunya dengan cara klik tombol subscribe, bertulisan subscribe berwarna merah, ya, ada subscribe channel Gereja YouTube agar bisa menjadi 1 juta subscriber. Karena belum ada channel Kristen yang sampai 1 juta subscriber. Berharap ya apa salahnya di tahun ini bisa tercapai. Maka dari itu harapan kami tim Gereja YouTube tahun ini bisa mencapai 1 juta subscriber. Ya, makanya kami berharap saudara dan sahabat Gereja YouTube yang baru kenal dengan channel ini ataupun yang udah lama, bagikan ke saudara-saudara yang lain gitu ya, teman-teman satu grup, teman-teman rohani, teman-teman di Facebook, di media sosial, dimanapun video-video di Gereja YouTube, kirim, bagikan videonya. Jangan lupa bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Gereja YouTube ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak, dan saudara juga jadi berkat. Karena apa? Saudara membagikan video yang bisa memberkati mereka. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel Gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut, apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa
dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih, doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.